Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi. Masih di pembahasan kemarin, hardware atau perangkat keras. Kemarin kita sudah membahas 3 komponen perangkat keras atau hardware ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang processing device. Processing device adalah komponen-komponen di dalam komputer yang berfungsi untuk memproses data dan kemudian mengirimnya ke perangkat output setelah data selesai diproses. Komponen apa saja yang termasuk dalam processing device? Beberapa peralatan processing device. Antara lain ada CD-ROM, CD-ROM merupakan peralatan yang berfungsi untuk membaca CD. Selain CD-ROM, juga ada DVD-ROM. Fungsinya sama, hanya proses pembacaannya yang beda. Jadi CD-ROM itu untuk membaca CD dan DVD-ROM itu untuk membaca DVD. Selanjutnya ada power supply. Power supply atau PSU merupakan alat yang digunakan untuk menyuplai tegangan listrik ke komponen-komponen komputer lainnya. Seperti hard disk, seperti CD-ROM, mainboard, dan lain-lain. Selain power supply berfungsi sebagai pengirim arus listrik, power supply juga berfungsi untuk merubah arus AC menjadi arus DC. Selanjutnya ada RAM atau singkatan dari Random Access Memory. Jenis-jenis RAM banyak sekali ya, mulai dari SD-RAM, DDR, DDR2, DDR3, sampai DDR4. Fungsi RAM adalah sebagai peralatan penyimpanan sementara pada komputer. Selain itu ada LAN, di mana peralatan ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan komputer. Selanjutnya ada hard disk. Hard disk adalah peralatan yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Hard disk mempunyai 2 jenis, ya hard disk SATA dan hard disk SATA, di mana perbedaannya pada port konektornya ya. Jadi kalau hard disk SATA itu masih menggunakan kabel SATA dan di sini portnya lebih lebar, lebih besar ya.
dibanding dengan hadis SATA, di mana sudah menggunakan kabel yang lebih kecil. Selanjutnya ada prosesor atau CPU, Central Processing Unit. Apa itu prosesor? Prosesor adalah salah satu komponen penting dalam komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer, atau lebih dikenal dengan otaknya komputer. Selanjutnya ada motherboard. Motherboard merupakan komponen komputer yang bertugas untuk menghubungkan komponen-komponen lain seperti hard disk, CD-ROM, VGA card, LAN card, dan lain-lain. Jadi, motherboard bisa dikatakan sebagai sentral atau pusatnya semua komponen-komponen pada komputer. Selanjutnya ada cooler atau fan cooler ya, di mana cooler ini berfungsi untuk mendinginkan prosesor. Fan cooler terdapat dua bagian, antara lain ada fan atau kipas dan heatsink. Jadi bagiannya ada heatsink dan kipas. Selanjutnya ada VGA card. VGA card berfungsi untuk menghubungkan monitor dengan komputer. Sekian penjelasan tentang proses interface. Sampai ketemu di part 3 itu pada penjelasan tentang output interface. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.